Juventus vs Atletico. Ini mau kita bahas nih ya. Ini pertandingan terakhir dalam pramusim dan ternyata kita kalah. Wah, pasti pasti rame nih. Mota apalah pemain ini apalah segala macam. Tenang, ini mau kita bahas di episode kali ini adalah tentang review melawan Juventus vs Atletico. Selain nanti review Juventus vs Atletico, di sesi selanjutnya masih ada tentang kita mau bicara tentang sektor center back, terus kita mau bicara tentang review hasil pramusim, udah 4 pertandingan jadi banyak yang akan gue bahas dengan siapa? Oke, dengan Jersey Home, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, budaya, salam kebajikan. Gue Suryo dari The Fox. Oke, ya nih Suryo mau Depok 1 ya. Pembukaannya udah seperti pejabat, tapi nggak tahu nggak jadi-jadi. Oke, langsung selanjutnya yang pakai kaos hitam. Halo teman-teman Surat Juventini, balik lagi sama gue Andar Sofian Juventini Singapura. Yo, Andar. Thank you, Andar, udah hadir lagi, Andar ya. Langsung aja seperti Sama-sama. tadi opening yang gue bilang bahwa hari ini Ya. kita ingin ngomongin tentang review Juventus vs Atletico yang teman-teman tahu sendiri kita kalah 2-0. Mungkin banyak yang menyangka sudah akan kalah atau berharap bisa menang atau apa atau apalah, nanti silahkan komentar aja unek-unek lo. Tapi yang pasti pertama sebelum gue menanyakan ke lo, gue ingin menengahi dulu bahwa ini bukan pertandingan resmi dalam arti kata bukan pertandingan liga, bukan pertandingan UCL, bukan pertandingan apapun. Jadi ini adalah pertandingan fun football sebenarnya. Ini pertandingan uji coba aja. Jadi gue coba menaruh ini melihatnya ini pertandingan fun football. Tapi tetap banyak Juventus di sana punya harapan, wah nggak menang apa segala macem, bahkan udah langsung bikin mota out. Padahal sebenarnya pertandingan resmi atau liga belum dimulai. Nah, untuk itu gue pengen berbincang nih atau ngobrol seperti biasa sama teman-teman Suryo dan Andar. Bagaimana tanggapan hasil pertandingan yang kita kalah nih ternyata 2-0. Ya kita baru menang sebenarnya lawan laga kekeluargaan kemarin tuh lawan lawan anak bocil-bocil next game. Cuman di laga yang beneran, sorry maksudnya laga lawannya agak beneran ya. Atletico udah tim matang, udah tim yang sudah dilatih bertahun-tahun oleh Simeone, bukan tim yang baru seperti kita karena gue bilang baru, pelatihnya baru dan pemainnya beberapa baru. Hasilnya ternyata 2-0. Entah itu sesuai harapan Lundar, gue pengen tanya Kadar ya. Ini sesuai harapan Lundar atau sudah terprediksikah? Atau sebenarnya ini bisa lagi lebih dari ini? Bagaimana Anda menanggapi hasil pertandingan kita yang kita kalah ternyata? Apakah ini memang sudah langsung divonis mau tak out aja? atau ya udahlah namanya pramusim. Gimana, Anda? Iya, iya. Kalau prediksi kan gue sempat kemarin di video Surat Juventini juga bilang bakal seri 2 sama ya. Tapi kalau sebenarnya historically di match 2 tahun yang lalu kita kalah sama Atletico itu 4-0, bukan 2-0 kayak sekarang. Well, Musim kemarin berarti ya main ligi ya. 2022 terakhir kita main lawan Atletico juga di Continenza kita dibantai 4-0 di kandang sendiri. Iya, iya. Iya, kalah 2-0 sih menurut gue memang pramusim ini kan kemarin itu pertandingan yang kelihatan banget yang satu tim yang sudah 14 tahun bersama pelatihnya, yang satu hitungannya 14 hari bersama pelatihnya kan. Ada beberapa pemain yang khususnya di tim yang dari pemain-pemain dari Brazil ini benar-benar hitungannya baru 2 minggu. Ya sebulan belum kayak sebulan belum. Belum ada sebulan, iya. Jadi ya sebenarnya expected sih dari segi kalau lo mau lihat apakah ada perubahan dari Juventus yang di musim 2002 musim lalu ya ada banyak perubahan gitu. Short passes, possession dan lain-lain dan kita ngelawan tim yang defense very well kayak timnya Simeone itu kita benar tetap bisa create dangers ya walaupun nggak jadi gol tapi paling nggak kita creating chance gitu. Babak 1 sih lebih banyak. Iya babak 1. Nah ini yang perlu gue bahas juga. Jadi kelihatan banget memang tim kita ini secara fisik belum baik-baik aja gitu. Kelihatan di 70 menit doang kayaknya habis itu tenaganya habis. Makanya kemudian ada gol kedua itu penalti itu kan benar-benar kayak udah kalah nafas gitu si Kabal. Makanya dia ngelakuin hal blunder itu. Jadi memang ya preseason ini nyari conditioning dan lain-lain ya terbukti 45 menit pertama kita bermain sangat baik. Nah itu yang rasanya perlu ditingkatkan sama Thiago Motta di sisa minggu ini sampai kemudian melawan Como sih. Overall yang lain menurut gue positif semua ya. Maksudnya secara taktikal juga kayaknya pemain sudah mulai mengerti apa maunya Thiago Motta. Kemudian antar pemain-pemain yang baru-baru ini Apa juga menurut lu? Apa menurut sorry gue potong. Sorry gue Mm-mm. potong ya. Apa menurut lu Iya, pemain itu udah tahu apa yang dipengen Mota? perubahan cara main sih yang pasti. Iya. Perubahan cara main. Kalau lo lihat kalau orang bilang kayaknya nggak gampang deh ngerubah jadi dari Allegri ball ke Mota ball dan you name it lah namanya apa. Tapi ya berubah, ada perubahan. Teman-teman Juventini yang benar-benar nonton dari awal juga pasti ngeh.
Ini Iya, seru banget nih gitu. babak satu seru sih. Babak satu nih berubah banget gitu. Tapi memang ternyata kan kunciannya lo harus punya fisik yang baik. Makanya nggak aneh ketika yang dikejain duluan sama Thiago Motta tuh di pemain-pemain itu disiksa sama Simon Polinet gitu. Karena emang terbukti begitu fisiknya drop di menit 70-an ya udah berantakan gitu. Jadi memang intinya ya nyari fisik yang bagus dulu baru bisa jalan gitu sih. Iya, Itu iya. yang itu sesuatu yang membahagiakan sih buat gue. Maksudnya progresnya ya hitungannya termasuk cepat lah, berubah dari 3 tahunnya Allegri ke Mota yang hitungannya 14. masih bulanan lah, nggak Iya, sampai iya. 3 bulan kan. Heeh, gitu. Ya memang kita lagi melawan tim yang sudah matang, Atletico ya, apalagi pelatihnya sudah bertahun-tahun di sana, Iya udah ya, memberikan 14 tahun trofi. Dan track itu record. pelatih termahal di dunia loh, bukan Pep Guardiola. Dia Iya pelatih ya. Pelatih termahal dunia, kemudian awet juga 14 tahun Iya. dan memang momok ke Juventus juga ya bisa dibilang. Maksudnya kita uji coba lawan tim itu selalu susah menang gitu. Iya. Oke, Ndar, walaupun kalah berarti yang gua tangkap dari obrolan lu adalah kita tetap ada perubahan ya, walaupun kalah ya. Iya ya. Ya hasil Oke. akhir itu kalau preseason kan nomor 2. Oke, thank you. Nah, Sur, ya jadi seperti yang tadi kata Andar juga dan gue tadi melatar belakangi. Kalau gue pribadi, gue selalu menaruh ini di tengah ya, bahwa di pramusim itu menang dan kalah adalah sesuatu hal yang bagus. Menang berarti bagus, bahwa lu bisa tahu kekuatan lu di mana, power lu di mana, ya kan? Terus apa efek dan dampak ketika menang ini. Tapi ketika kalah juga bagus. Oh, berarti ini lemahnya nih. Seperti lemah kita di depan beberapa kali Vlahovic kurang, lemah kita di belakang ada blunder segala macam. Jadi uji coba menurut gue kalah itu malah seneng juga sih gitu. Oh, Mota bisa tahu gitu. Justru kalau kita nggak kalah, kita nggak tahu di mana kelemahan kita kan gitu. Ya walaupun buat sebagian orang ngeles aja gitu. Menang is menang. Tapi buat gue sih uji coba gue taruhnya di tengah. Dia nggak akan pernah bisa menjadi pertandingan penting, pertandingan berharga dan pertandingan apapun ya uji coba is uji coba gitu loh. Yang penting lu jangan kalah nanti di pertandingan resmi kalau gue sih gitu. Tapi gue setuju bahwa babak pertama itu bahwa ide Mota sudah mulai terlihat seperti satu sentuhan, bahwa satu sentuhan itu bukan hal perkara mudah. Jadi menurut gua ide Mota udah terlihat di situ. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana, Sur? Mengenai Ya tanggapan kalau pertandingan. ya gini, kalau gue pribadi, kalaupun memang harus kalah as expected gitu ya, setidaknya ada gol lah maksud gue. Oke. Nggak ada golnya ya. Gitu. Jadi kan kalau dari balik analisa SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threat, ya. Kalau menang kita bisa tahu yang tadi lo bilang, strength kita di mana, terus kemudian opportunity kita di mana. Jadi based on data, kemudian position kita bisa menang, itu kan berarti ada opportunity. Lalu tadi kalau yang dibahas Mas Andar adalah threat-nya itu adalah faktor stamina, di mana 70 menit ke atas itu sudah kelihatan kayak penyakit asma gitu, kambuh ngok ya udah ngedrop gitu. Jadi Kabal itu melakukan blunder yang tidak semestinya gitu. Nah itu ternyata di situ PR-nya adalah stamina. Nah weakness-nya juga gimana pada saat proses gol pertama juga ya memang melawan tim yang sudah sangat-sangat iya. Terus kita juga kebobolannya di gol pertama juga ya kelihatan sih tidak ada yang mengintercept atau mengcover, ada ini ya, ada triknya gitu. Itu nggak ada gitu ya, kekompakan itu dibandingkan dengan pelatih yang sudah 14 tahun, compare 14 hari ya nggak imbang gitu loh. Tapi anak-anak ini sudah mulai mengerti di mana kan create chance tadi benar kata Mas Andar ada gitu, dan itu finishing dari strikernya lagi gitu yang masih kurang atau katakanlah ya butuh waktu lah, karena ini kan ini ya fun football gitu ya, fun football dan kita juga kalah gitu ya, is okay lah kalau misalnya dari 4-0. Sebenarnya udah nggak punya waktu, Sur. Minggu depan kan kita udah liga. Iya bukan, maksudnya progresnya itu kan kalau dari histori tadi Mas Andri bilang 4-0 kemudian menjadi 2-0 kan berarti defisitnya itu kan berkurang gitu kan. Which is ini baru pelatih 14 hari, kemudian anak-anak masih sakal untuk pertandingan kemarin itu mencoba formasinya juga beda-beda, kemudian mereka bermain dengan mungkin awalnya pada gayanya masing-masing, sekarang sudah mulai ada creating chance yang oke di babak pertama, itu sangat menyenangkan untuk dilihat sebenarnya, Bro Jeki. Oke. Ya, jadi lu sama seperti Andar bahwa tetap ada perubahan, tapi lu tadi juga notice di awal bahwa lu juga kepengennya sih ada golnya ya. Nah, bicara ada gol berarti harus ada pemain yang mencetak gol. Nah, pemain yang mencetak gol ini lagi jadi sorotan nih. Kita langsung aja ke review. Kalau review kita selalu bahas tentang rating pemain-pemain. Nah, kita ambil dari Footmob. Ya, yang paling jelek udah jelas lah ya, Vlahovic. Vlahovic nilainya paling ancur ya 5,7. Memang kalau dilihat beberapa peluang seperti umpan terobosan, terus dapat crossing datar dari Wea,
mungkin lu nanti bisa tambahkan ada momen-momen apa lagi tentang Vlahovic yang tidak berhasil mencetak gol. Terus ada bola chop juga dari Douglas Luiz. Wah banyak sekali Vlahovic ya. Wajar dia dinilai foot mob merah ya raportnya. Dan yang paling bagus di sini adalah Thuram ya. Gue sangat setuju banget, dia solid sekali antara attacking sama defense dia nggak ada masalah. Jadi defense dia disiplin, attacking juga membantu tim. Jadi buat gua apalagi dia dapat satu kesempatan shoot dan ada satu umpan terobosan yang dilepas ke Vlahovic. Jadi menurut gua memang sangat solid sekali Thuram ya. Dan nggak salah ternyata sama badan statistik ini juga mengatakan bahwa Thuram juga paling solid di sini. Nah, lu setuju nggak dengan rating yang dari gua tampilkan ini atau lu punya rating tersendiri lagi atau ada penilaian pemain-pemain lain yang lu perlu jadi sorotan? Gimana Surya? Oke, jadi kalau itu tadi overall sih gue setuju, tapi ada satu pemain yang menurut gue harus diapresiasi, yaitu Kenan Yildiz. Ya setidaknya dia mencoba nge-shoot ya 2 kali, itu ya cukup merepotkan juga kalau dari sisi Atletico gitu kan. Kipernya itu dilalahnya cukup takut. Setidaknya ya, inisiatif dia untuk nge-shoot shoot ATM-nya itu oke, kemudian timingnya oke, dan kalau misalnya Douglas Luiz sudah berusaha sekuat tenaga dari at least babak pertama itu kita enjoy ngelihatnya, Thuram pun sampai pinggir garis itu ya corner itu tetap berusaha ngotot ngejar. Nah, itu yang dibutuhkan. Kemudian kita bisa lihat si siapa? Weah juga oke banget buat nyisir overlap, kemudian transisi dari defense offense kemudian defense. Cuman ya memang sekali lagi ketika supply itu sudah banyak, tergantung daripada meriamnya ini gitu loh. Ketika punya pasukan artileri gitu, kemudian meriam lo kemudian let's say bapuk gitu, itu juga nggak ini juga nggak puk gitu, kurang gitu loh. Sayang sekali gitu, Vlahovic itu kurang tenang. Sayang sekali itu Vlahovic itu timingnya kurang pas, positionnya juga mungkin position udah oke ya, tapi timingnya itu loh sayang banget gitu. Dan Kabal di sini setidaknya dia bisa lah menjaga stamina-nya dia supaya nggak blunder kayak yang itu apa namanya gol kedua. Menjadi penalti gitu. Sangat disayangkan karena dia kan seorang center back yang diposisikan untuk bermain 90 menit gitu. Apakah dia terlalu memforsir tenaganya di babak pertama kemudian ngos-ngosan, ini menjadi PR juga. Sport science PR gede juga sih menurut gua, karena Gatinya sendiri bergerakan tanpa bolanya banyak, cuman yang bisa lu lihat itu kayak sia-sia gitu. Dia nggak tahu harus menempatkan dirinya di mana gitu ya. Memang kita inilah apa PR-nya memang di belakang dan di depan. Karena kalau menurut gua tengahnya itu udah oke. Luiz, Kepren Thuram, Timothy Weah udah cukup banget untuk kita. Locatelli. Gua nggak terlalu setuju kalau Locatelli. Tiga pemain itu oke sama Kenan Yildiz. Gitu Bro Jeki. Oke, thank you. Untuk masalah Weah, gue juga notice ya bahwa Weah di babak pertama ya khususnya ya dia banyak memberikan tusukan-tusukan, dia lepas ruang tuh banyak. Maksudnya dia tidak terjaga terus dia masuk ke dalam kotak penalti lari sendiri itu banyak. Beberapa momen Weah melakukan itu. Terus dia masuk dalam kotak penalti memberikan crossing datar maupun crossing bolanya sedang itu banyak. Dan menurut gue itu bagus sinyal buat Weah, ada perubahan dari zamannya Allegri yang dia bisa hanya lari ke final third ke area kotak penalti, habis itu dia back pass lagi. Hari ini dia lebih berani, dia ke Poles meningkat lah. Menurut gue salah satu pemain yang perlu gue perhatikan nanti di liga berjalan. Nah, Ndar, gimana Ndar? Pemain-pemain ini Ndar. Ya memang Suryo tadi udah juga mengatakan bombernya nih yang bermasalah nih, meriam artilerinya nih yang bermasalah nih. Lu setuju nggak ini kenapa Vlahovic bisa ratingnya rendah? Terus ya mungkin lu bisa tambahkan juga Thuram seberapa solidnya dia dan mungkin ada sorotan pemain lain lagi mengenai rating-rating yang hari ini gue sampaikan. Gimana, Ndar? Iya, kalau ngomongin flop, Vlahovic obvious ya. Maksudnya gue sih mikirnya ini pemain kayak kena mental sih dari apa yang kejadian di Euro gitu. Dia ditaruh jadi second striker, kemudian juga tersingkir di awal. Gue nggak ngerti apa yang terjadi, tapi gue berharap Juventus berpikir untuk mungkin meng-hire sports psychologist ataupun hal-hal yang begitulah untuk melakukan PDKT sama Vlahovic untuk membuka nih apa sih isunya dia gitu, apa yang blocking mentalnya dia, karena biasanya yang ngelakuin ini kan kapten, tapi kita tuh kan nggak punya kapten yang punya kemampuan kayak gini gitu. Kita nggak punya Bonucci, kita nggak punya Chiellini, kita nggak punya Buffon gitu. Yang ada juga kapten kita Locatelli menurut gue punya isu yang sama gitu, agak mirip-mirip juga, lagi kena mental juga, dan Dilo juga sama juga kena mental, bahkan kan di Copa America sempat mau berantem juga sama fansnya gitu. Jadi menurut gue Vlahovic ini obvious, tapi
solusinya mungkin bukan soal tactical, technical, tapi lebih ke mental. Kalau flop yang paling gue sorot justru sebenarnya di Gregorio. Kenapa itu? Tipikal kiper yang memang expect dipakai kakinya dibanding tangannya, dan dia terbukti kakinya jago, tangannya menurut gue mengkhawatirkan. Kalau kita nonton pertandingan semalam tuh banyak banget blok-blok dia tuh yang nggak nempel gitu bola di tangannya dia, lepas lah apalah. Pertandingan-pertandingan yang kalau pemain itu deket di kotak penalti pertandingan beneran tuh pasti banyak gol colongan tuh tadi malam gitu. Jadi gue agak khawatir sama Di Gregorio. Iya memang, tapi ini kelemahannya ya, kiper yang punya kemampuan kaki baik tuh suka punya kelemahannya di tangannya gitu. Ya ini satu sorotan sih. Bahkan kayak kita kebobolan penalti juga, itu kan sesuatu yang kalau musim lalu tuh menurut gue back tuh kayak udah hajar aja lah, ntar penalti pasti di save lah sama Szczęsny gitu kan. Itu kita pasti back ini punya perasaan begitu kan. Nah sekarang kita punya kiper yang kayaknya nggak punya kemampuan penalti stopping gitu. Jadi kemampuan utamanya cuma mainin bola pakai kaki, dan itu sesuatu yang menurut gue perlu di-acknowledge bahwa ini kelemahan baru Juventus gitu. Kalau kita bertahun-tahun punya kiper yang back lewat aman lah kipernya gitu. Di Gray ini justru menurut gue tambah deg-degan. Gue deg-degan, jujur gue deg-degan. Gue nggak biasa punya Juventus punya kiper yang tangannya tuh nggak lengket sama bola. Oh iya, dari Buffon ya, ketek ya. Betul. Yang Griezmann yang kena tiang itu dia ini banget ya. Betul. Pokoknya ada berapa pertandingan sebelumnya juga kalau inget yang nggak nempel bola di tangannya dia. Dan itu yang menurut gue lebih mengkhawatirkan dibanding Vlahovic kalau buat gue. Oke. Jadi lu ternyata punya sorotan lain ya dari pemain flop yang kita sepakati, yaitu adalah Vlahovic, yaitu malah di Gregorio ya, bahwa save dia dari respon dia nanti buat nge-save tendangan itu bisa mengkhawatirkan lu ya. Iya. Dan juga Vlahovic, lu punya solusi bahwa dia butuh dorongan psikologis ya untuk memperbaiki mentalnya ya. Ya nggak ada salahnya sih memang dicoba sih buat gua sih ya. Ya menurut gua dia juga harus melihat bahwa ini pramusim gitu loh. Dan sekali lagi pertandingan lu sebenarnya ada di lawan Como. Jadi dia jangan terbebanin mental sebenarnya. Udahlah ini pramusim. Tapi kita nggak punya kapten, menurut gue itu pengaruh isu juga. Kita tuh nggak punya kapten yang benar-benar kapten, leader tuh nggak ada. Iya, kita nggak punya yang bisa pick up mental yang kayak santai ini pramusim doang tuh nggak ada yang ngomong kayak gitu. Semuanya stres gitu mukanya. Even Locatelli yang pakai ban kapten aja mukanya stres. Iya. Oke lah, kita lanjut selanjutnya mengenai review tentang golnya ya. Walaupun kita nggak golin, cuman kita harus belajar. Kenapa kita bisa kebobolan? Nah, menurut lu, Dar, babak 1 dan babak 2 proses golnya beda tuh. Babak 1 kalau nggak salah mereka terpana Joe Felix kosong tinggal shoot. Betul. Babak kedua ada blunder dari Fagioli dan blunder Cabal. Nah, menurut lu gimana proses dari gol ini? Apa yang bisa kita pelajari dari kenapa kita kebobolan ini? Nomor 1 sih Joe Felix itu kan baru masuk main pengganti. Jadi menurut gue simply nggak disiplin aja defense Juve, dan itu kebobolannya juga agak-agak skema hafalan gitu loh. Skema hafalan ya, pemain yang pertama body feint menipu dengan bodinya, terus si Korea juga ini kan loncatin bola kan, dia nggak ngambil bolanya, terus dan Juve bolanya masuk, Juve nggak siap gitu. Ya itu balik lagi, itu yang tadi gue khawatirin soal Di Gray itu ya, bagian-bagian yang kayak gitu. Biasa dulu gue ingat kalau kita punya kiper sebelumnya, kalau backnya ngelos, ada harapan di kipernya gitu. Yang ini yang gue belum kelihatan gitu, ikut ngelos gitu di Gray ini. Itu gol pertama. Tapi ya itu balik lagi, itu soal konsentrasi dan soal lawan yang sudah menurut gue udah hafalan banget lah, itu skema-skema hafalan. Kalau gol kedua sebenarnya tadi gue udah sempat bahas juga di awal, emang udah habis you name it lah, habis solar, habis bensin, habis BBM, habis listrik. Loh, Fagioli kan nggak habis dong. Fagioli kan baru masuk. Iya, tapi either energi lo habis atau mental lo habis, gitu aja. Jadi memang berarti masuk nggak super sub dong. Nggak super sub. Jadi ya ini yang gue sorot tuh justru pressure anak-anak muda ini, apa kena ke pressure tifosi gitu kan. Mereka orang-orang yang sangat aktif sosial media ya. Pre-season ini dianggap sangat serius bagi banyak orang, dan apakah mereka akhirnya kena mental juga gitu. Pemain-pemain ini yang gue khawatirkan. Dan ini yang sering kita bahas juga. Gue ingat sama Jackie ngomong, problemnya Thiago Motta itu bukan betapa jeniusnya dia taktiknya, adaptasinya, bukan, tapi gimana dia ngadepin isu-isu mental di tim yang punya target gitu. Bologna kan nggak punya target gitu. Juventus tuh punya target. Bahkan sekarang presiden aja
kayak ditargetkan lo harus menang gitu. Itu menurut gue pemain-pemain muda-muda ini kena mental, bisa nggak dia naikin mentalnya? Sebenarnya di situ gitu, karena kita nggak punya senator sama sekali gitu. Yang paling senior itu ya Thiago Motta gitu. Oke. Dan di manajemen juga nggak ada sama sekali pemain yang latar belakangnya dari pemain bola gitu, orang-orang main bola. Jadi pure gue punya kekhawatiran besar di mental, bukan di tactical, bukan di technical. Oke, ya mental. Gue pribadi harusnya jangan sampai kena mental, karena biar bagaimanapun orang nggak ada yang inget pramusim lah. Madrid juga kalah, Barca juga kalah pramusim. Nggak ada orang yang inget pramusim. Tim-tim lain juga juara-juara cup-cup mini-mini cup juga nggak ada yang inget. Udah santai aja gitu pramusim. Harusnya pemain tuh lebih punya mental relax ya. Jadi menurut gue nggak perlulah dibawa mental seorang pemain di Juventus. Pertandingan sebenarnya nanti ya Giornata 1 lawan Como. Como. Oke, Sur, gimana Sur mengenai dua proses gol ini? Iya benar, kita butuh seorang kapten kayak Roy Keane gitu kalau di MU gitu, yang bisa memberikan motivasi atau pengertian kepada pemain-pemain muda ini bahwa ini pre-season, ini bisa menilai pre-season ini sebagai fundamental untuk kedepannya, apa yang mesti diperbaiki, apa yang kurang. Kemudian let's say kalau misalkan apa ya tadi ya, kapten itu lagi kena mental gitu, PR banget buat Mota. Vice captainnya tuh siapa nanti kalau si Locatelli itu diganti gitu misalnya. Gue sih kalau gue pribadi lebih ke Bremer sih kalau mau jadi vice captain. Oh, gangster. Enggak ya. Astagfirullahaladzim. Karena dari optimisme dia perpanjang kontrak, berarti kan dia mempunyai kepercayaan yang full kepada Juventus. Kemudian konsistensi juga dia bermain oke, hasilnya juga oke juga. Kemudian dia di belakang, dalam artian dia bisa ngelihat full gitu ya, sampai depan gitu, apa yang mesti dilakukan seandainya tim dalam keadaan tertekan, kemudian tim dalam keadaan menang, kemudian harus mencari gol, atau katakanlah menjadi menjadi super tim di antara klub mediocre, kemudian harus di klub yang macam Atletico Madrid, gol pertama juga gol hafalan. Kalau dari back kan bisa, oh itu loh, lo di cover loh, itu si body paint-nya si Atletico, kemudian si Joao Felix gitu. Dan kemudian kalau tadi Bro JK bilang Fagioli kan baru masuk. Nah, justru karena baru masuk itu gitu, kenapa lu nggak punya tenaga gitu? Ayo bos, lu baru masuk, lu jangan sampai cover lo hilang. Cover hilang, lu akan berhadapan dengan posisinya si Kabal yang udah let's say habis Pertalite atau habis solar gitu kan. Itu kan mesti dari sektor Fagioli kemudian melapis ya. Setidaknya itu bisa mengurangi risiko daripada si Kabal itu untuk mundur lebih jauh lagi dan keteteran kayak macam si Kabal itu harus melakukan blunder gitu. Nggak perlu mestinya kalau Fagioli itu bisa diterangkan oleh si kapten ini gitu, yang bisa memberikan motivasi dan penjelasan bahwa ini pre-season, ini bisa menjadi patokan kita gimana cara kita bermain pada saat nanti Como, yang kita harus benar-benar serius. Kalaupun memang kita harus kalah, apa yang mesti diperbaiki dari komunikasi kita di antara itu gitu. Karena mental tadi kan si siapa Danilo karena tuntutan fans di Brazil, Loka juga gue agak nggak enak kayak terus itu enak Karena lu banget gitu. hilang-hilangnya. Oke, terus. Itu nggak enak banget bahas Loka di Itali. Terus ya udah, apa namanya, kita lupakan hasil-hasil yang kurang baik ini di pre-season dan kita natap ke depan lebih bagus lagi gitu untuk yang lawan Como ini. Step-step awalnya ini loh gitu loh yang mesti mental diperbaikin lagi. Setidaknya jangan kalah lah lawan Como, kalau gue ngarepinnya gitu. Oh iya, memang jangan kalah, emang harus menang. Ya harus menang gitu. Karena berat kalau kalah ini, aduh. Nggak, maksudnya kenapa banyak yang memandang bahwa Juventus ini kayak setara, siapa ya, setara, kayak nggak pede melihat Juventus ini. Gue pede-pede aja lawan Como. Ya, iya, mungkin karena itu dia ekspektasi fans untuk pre-season ini tinggi gitu, dan pemain-pemain kita ini melihat melalui media sosial, jadi aduh, gue harus menang apa segala macam gitu kan, dan dilalahnya mentalnya itu kepengaruh gitu lawan bocil-bocil ya minor sih, dibuin gitu, tapi ya itu kan bisa jadi latihan mental juga buat Locatelli sebenarnya. Ya. Oke. Lu hampir sama juga seperti Andar bahwa ya ada permasalahan mental di sana dalam proses kebobolan ini. Ya mudah-mudahan memang tidak berpengaruh banyak ya, bahwa pre-season ini mempengaruhi mental itu di dua proses gol ini.
khususnya karena ada kelelahan juga di sana, ada blunder juga di sana. Jadi mudah-mudahan lawan Como sudah berubah dari apa yang kita lihat di pramusim ini. Oke, itu Amin. aja ya. Thank you Suryo dan Ander ya untuk materi review kita melawan Atletico. Ya kalah, is oke lah. Ini masih pramusim. Pertandingan sebenarnya ada di Giornata pertama Serie A. Oke teman-teman, itu aja dari kita. Gue Jeki sekali lagi thank you udah ngikutin kita sampai sini. Jangan lupa juga share, like, and subscribe. Dan gabung sama fitur membership supaya kalian bisa ngobrol sama Suryo, sama Anda, dan sama gue juga. Dan jangan lupa share, like, ya, dan subscribe. Oke, thank you sekali lagi. Vino Levine. Forza Forza Juve. Juve. Yoi.